Ini saya mau ungkap lagi sedikit ini dulu kan Pak Kadir ini ada cerita di balik pernikahannya kan, mungkin perlu disampaikan juga ke teman-teman yang di luar sana, semoga jadi inspirasi. Pak Kadir, seingat saya karena waktu itu saya penelitiannya tidak ada rencana menikah, ya tidak ada rencana menikah, sama-sama jadi penitia, tapi tiba-tiba besoknya semua kaget, tiba-tiba Pak Kadir ikut jadi peserta. Bisa diceritakan Pak Kadir secara singkat? Oh ya, mungkin sebelum saya jelaskan, ya sebenarnya apa yang disampaikan tadi tidak seperti itu juga, tidak seperti itu juga. Yang pertama, di pernikahan saya itu memang ada doa. Ya, 3 tahun sebelum saya menikah itu ada doa yang saya pegang itu. Ya, Apa namanya? ya di surat An-Nisa. Ya, di surat An-Nisa bahwa pertama adalah laki-laki yang baik itu akan ketemu dengan wanita yang baik. Iya. Ya. Itu yang pertama. Itu janji Allah. Ya, itu yang janji Allah. Dan saya itu selalu doakan itu. Ya, kemudian yang kedua adalah saya berdoa, ya Allah, saya ini orang miskin. Saya ini tidak punya apa-apa. Ya. Maka jodoh saya diberikan, kalau perlu ada orang yang tawari saya. Tidak mesti saya ribet-ribet pergi pelamar, tidak mesti misalnya mengurus ini dan itu. Iya. Dan itu semuanya terkabul. Dan itu semuanya beliau terkabul. Masya Allah. Terkabul. Sehingga waktu itu ya saya dari kantor BMH kemudian mau sholat asar, tiba-tiba ada salah satu ustadz, ya waktu itu Ustadz Majid. Ya, Majid ya. Pak Kadir siap-siap jadi ikut menikah ya. Saya bilang insya Allah Ustaz. Ya. Karena sering main-main itu. Saya menjawab insya Allah Ustaz. Itu main saja atau serius? Ya, saya anggap main-main itu. Artinya waktu itu main-main. Iya, karena memang belum ada bayangan. Iya, belum ada bayangan. Iya. Apalagi orang kan sudah punya pasangan semua juga. Iya, betul. Ya, apalagi sehari sebelum acara kan? Iya, sehari sebelum acara. Acaranya besok. Ya. Kemudian setelah sholat asar saya dipanggil khusus. Iya. Di saat itu sebenarnya saya sudah punya, hati saya sudah 50-50. Tapi sudah ada keinginan juga di situ. Ya, sudah ada juga keinginan di situ. Ya, satu yang menjadi ini saya di waktu itu adalah hanya saya minta calon saya ini dari mana, kemudian apa latar belakangnya. Setelah saya mendengar dia kuliah di Stiba, sesuai betul dengan doa saya. Ya Allah, kalau bisa orang Hidayatullah yang kuliah di Stiba itu spesifik seperti itu doanya? Iya, spesifik itu, spesifik seperti itu. Wah, hebat sekali ya. Ini kok anak Stiba betul-betul sebenarnya sesuai dengan doa saya ini. Ya. Tapi waktu itu saya belum memberikan jawaban. Ya, mungkin, bahwa iya itu. Atau mungkin Pak Kadir juga diam-diam memang request ke Ustadz Majid atau ke panitia, atau memang murni Allah yang ijabah doa-doanya Pak Kadir. Ya, itu betul-betul murni dari Allah SWT. Ya, karena tidak ada komunikasi, tidak ada ini. Ya, bahkan sejak saya menjadi santri, tidak pernah saya piketnya itu sampai ke putri. Enggak. Banyak teman-teman saya itu kalau piket, dia sukanya ke santri putri itu. Ya, wajar kan kalau laki-laki suka perempuan toh. Oh iya, saya juga seperti itu Pak. Saya suka yang namanya perempuan. Laki-laki normal itu suka sama perempuan. Ya. Tetapi di situ ada yang saya jaga. Ya. Saya sejak SMP, sejak sekolah di umum, kelas 1 SMP tidak pernah sama-sama dengan namanya perempuan. Kalau sebatas komunikasi. Ya, apalagi di situ di sekolah saya waktu itu adalah sekolah umum, sekolah SMP Negeri 1 Mawasangka. Antara laki-laki sama perempuan itu dicampur itu. Ya, tapi di situ saya sudah sekolah pada umumnya. Ya, sekolah pada umumnya. Nah, di situ saya sudah mulai menghindari itu. Kalau suka sama perempuan ya suka. Itu menghindarinya karena tahu ilmunya atau memang apa ya? Tidak mau saja bercampur seperti itu. Kalau saya lebih kepada takut kepada Allah karena saya mengetahui ilmunya. Ya, bahwa seorang laki-laki muslim pemuda itu tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh berhalawat dengan lawan jenisnya. Ya. Bahkan ada cerita yang menarik. Ya, biasanya setiap habis liburan besar, libur panjang, yang mafhum di tengah-tengah masyarakat itu biasanya salim-saliman. Ya. Waktu itu saya mau disalimin sama teman-teman saya sekelas saya. Ya, saya sampaikan begini, ya menolak. Ya.
Sehingga ada yang mengatakan, oh ini Pak Kadir ini jual-jual mahal, Kadir ini jual-jual mahal. Ya, saya bilang tidak. Siapa yang jual mahal? Ya, pertama saya orangnya hitam. Ya, pertama kemudian. Ya, saya sampaikan di depan mereka, ya, saya ini siapa? Tapi saya lebih takut kepada Allah. Kalian itu siapa? Cantik-cantik orangnya. Ya, saya tergoda. Saya bukan laki-laki yang tidak tergoda dengan perempuan itu. Bukan laki-laki normal. Ya, tentu. Tapi saya bilang saya lebih takut kepada Allah. Kadir ngaji di mana bisa sampai punya prinsip seperti itu? Ya, tentu saya sejak kecil memang di kelas 5 SD ya sudah aktif di masjid. Aktif di masjid, bahkan remaja masjid. Remaja masjid. Bukan remaja Pak, karena masih anak-anak. Oh iya, aktivis masjid lah. Nah, sejak kelas 5 SD, ya, bila saya sudah tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Namanya sholat 5 waktu saya tidak pernah tinggalkan. Kemudian sejak saat itu juga sholat berjamaah saya selalu di masjid. Ya, kalau misalnya pulang dari sekolah, kemudian ya saya kadang-kadang membawa perlengkapan sholat. Ya, kalau sholat sekolahnya waktu itu SMP sampai jam 2, ya saya membawa perlengkapan sholat. Bahkan di tengah-tengah ujian saja, ujian akhir, ya, itu saya lebih memilih sholat dulu ketimbang saya mengerjakan soal. Ya, jadi waktu itu dimulai jam 12 jam ini sampai jam 2, ya saya ini sholat dulu. Teman-teman saya sudah mengerjakan, mungkin sudah selesai 20 soal, sudah selesai 30 soal. Tapi bagi saya adalah yang penting itu adalah kepada Allah dulu. Ya. Bagi masyarakat umum ya, khususnya di kampung, ini kan sesuatu yang tidak biasa kan seperti itu. Apa tanggapan mereka dengan perilaku Pak Kadir seperti itu? Ya, tentu berbagai macam. Ya, bagi yang paham agama Islam, dia belum memahami Islam, ya, maka mereka melihat ini adalah bagian daripada anak ini bisa menjadi salah satu orang yang bisa menghancurkan kebudayaan kita, orang menghancurkan kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak sesuai dengan Islam. Sampai begitu. Bahkan saya pernah dipanggil oleh tokoh masyarakat. Ya, dipanggil tokoh masyarakat. Waktu itu saya masih kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP dipanggil sama tokoh masyarakat, tokoh adat. Mungkin masih 12-an tahun ya. Ya, Pak Kadir ini kok mau ikut begitu ya? Ya, ini bisa dikeluarkan dari kampung ini, bisa diusir. Ya. Oh, sampai pernah sampai diusir? Seperti itu. Ya, jadi Pak Kadir pernah sampai mau diusir dari kampung? Sampai seperti itu, Pak. Ya, waktu itu saya mengatakan bahwa itu Pak tidak bisa dilakukan seperti itu. Karena ya saya bilang pekerjaan saya ini hanya sekolah, kemudian ke masjid, membantu orang tua. Apanya yang salah di situ? Tidak ada hal yang meresahkan warga seperti ya? Tidak ada yang meresahkan warga. Ya, cuma mungkin setan aja yang Pak kurang respon, sehingga setan mengompori tokoh masyarakat. Ya, selain tokoh masyarakat, orang tua Pak Kadir sendiri, bapak dan ibu, tanggapannya? Kalau tanggapan orang tua tentu dia juga karena belum memahami Islam, iya, dia masih awam terhadap Islam. Bahkan menjadi juga tantangan tersendiri ya di keluarga. Ya, karena ada beberapa kebiasaan masyarakat di situ, meninggalnya ada 3 hari, 7 hari, sampai 40 hari. Ya, saya mencoba menjelaskan itu. Bahwa itu adalah bukan kebudayaan Islam. Ya, kita ini Islam, jelaskan. Dan itu tentu tantangannya begitu besar dari keluarga, dari tokoh masyarakat, dari masyarakat secara umum. Tapi saya tidak pernah menurunkan semangat saya, tidak pernah menurunkan semangat. Idealisme seperti ini dari dulu bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Ya. Cuma sekarang sudah lebih adem, lebih ini. Kalau dulu ya hitam putih, karena masih anak-anak kita ya, baru belajar juga. Ya, kadang-kadang ya berkomunikasi itu hitam putih. Kalau ini benar, kalau ini salah. Ya, padahal tidak toleransi. Tidak toleransi. Padahal dalam berdakwah itu kan punya metode. Harus ada metodenya. Metodenya ya ada, kadang-kadang kita harus ngopi, kadang-kadang kita harus ngajak. Ya, kalau anak-anak muda ya kita ajak ngopi misalnya. Orang-orang tua misalnya ya kita hormati, kita datangi ke rumahnya. Kita mungkin bawakan hadiah apalah. Ya, sehingga ya dari itu bisa nyambung, itu bisa menerima dakwah kita.
Ya, waktu itu saya masih anak, ya sudah hitam putih itu. Ketika ini benar ya saya katakan benar. Ketika ini salah saya Ya katakan salah. semakin kesini semakin dewasa, Semakin cara dewasa. berpikirnya juga semakin terbuka gitu ya. Jadi kalau tadi kita kembali ke ini Pak Kadir, pernikahan tadi itu. Jadi memang 1 hari sebelum pernikahan baru Pak Kadir ditawari nikah kan? Ya 1 hari. Dan hari itu juga Pak Kadir mengiyakan. Malamnya jam 10 malam itu baru saya iyakan. Jam 10 malam diiyakan dan besoknya nikah. Besoknya nikah. Persiapannya Pak Kadir apa? Ya, tidak ada persiapan yang memadai. Ya, satu persiapan saya adalah ketakwaan. Luar biasa, itu kan memang utama ya. Dan harus selalu utama itu. Jadi orang tua sempat hadir? Ya, orang tua ya dengan kondisi seperti itu ya tidak hadir. Saya hubungi orang tua. Ya, malamnya setelah itu jam 10 saya hubungi orang tua. Jadi saya iakan dulu baru saya hubungi orang tua. Kadang-kadang kan peserta yang lain itu dia mengatakan, oh tidak, saya hubungi dulu orang tua saya. Kalau saya tidak, saya ini anak laki-laki. Ya, anak laki-laki sudah bisa menentukan sikap itu. Jadi saya mengiyakan dulu bahwa besok saya nikah, kemudian setelah itu saya hubungi orang tua. Apa tanggapan orang tua? Ya, tanggapan orang tua karena sudah mengetahui bahwa anaknya sudah dewasa, katakan, oh bagaimana ininya menikah, besok menikah, kita ini tidak bisa hadir itu. Oh ya tidak, ya, kirimkan saja doanya. Ya, kirimkan doa, karena doa dari orang tua itu begitu makbul. Ya, itu aja saya minta sama orang tua. Tidak ada yang lain. Dan besoknya Pak Kadir benar-benar duduk di pelaminan bersama besoknya peserta yang lain. Betul-betul menikah. Ya, sebenarnya ada hal menarik di situ. Pas malamnya itu kan ditanya saya Pak sama Ustadz, sama panitia ditanya, Pak Kadir dia tuh orangnya. Ya, saya bilang tidak cukup. Karena saya sudah iakan, tidak mesti saya lihat orang. Jadi Pak Kadir tidak lihat calonnya? Tidak lihat orang calonnya. Foto pun tidak lihat itu. Jadi tidak lihat apa-apa? Hanya modal keyakinan? Modal keyakinan. Cuma ada satu permintaan saya di saat itu. Ya, permintaan saya kepada Ustadz, ya panitia bahwa ya boleh tak saya komunikasi dulu lewat handphone itu. Ya. Diizinkan? Diizinkan. Apa yang disampaikan? Waktu itu yang pertama saya nggak bisa komunikasi. Nggak bisa komunikasi, nggak bisa bicara, diam aja gitu. Ya. Jadi menelpon tapi tidak bicara? Nggak bisa bicara itu. Ya. Jadi waktu itu ya sudah, ya saya serahkan lagi kembali ke Ustadz. Loh Pak Kadir, menelpon tapi tidak bicara? Nggak bicara. Jadi perempuan juga tidak bicara? Perempuannya bicara. Bicara. Ya, cuma saya belum bisa menjawab, belum bisa komunikasi, ya sudah saya serahkan lagi kembali ke Ustadz. Ya. Ustadz tidak puas itu, Ustadz tidak puas. Ya, kembali menelpon kembali. Ya. Menelpon kembali, kemudian setelah itu baru saya bisa komunikasi sama. Ucapan apa yang pertama Anda sampaikan ke istri? Yang pertama ya adalah ya bahwa insya Allah kita ini sama-sama akan membina rumah tangga. Yang pertama saya tanyakan bahwa saya ini adalah orangnya orang miskin. Itu yang paling pertama saya sampaikan. Yang kedua bahwa saya ini sementara kuliah semester 5. Ya. Ketiga saya tidak punya apa-apa. Kalau siap dengan itu, ya sama-sama ya kita jalan. Ya. Maka apa jawaban seorang akhwat itu? Ya, penting akidahnya bagus. Kalau itu insya Allah, artinya bukan jaminan 100%, tapi akidah itu sudah terbentuk sejak kelas 5 SD. Tauhid itu sudah terbentuk sejak kelas 5 SD. Sehingga itulah yang membuat rumah tangga itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian ada setelah itu 1 hari saya tes lagi. Setelah menikah, penyerahan mahar, akad, kemudian saya tes lagi. Mengetes istri saya. Ya, tes pertama saya bilang saya ini malu. Ya malu apa? Saya malu kalau di keluarga tak. Kenapa malu? Malu pertama saya orangnya hitam. Ya. Kedua, ya bahwa saya tidak punya apa-apa. Ya. Apa jawabannya dia saat itu? Ya, kan yang mau menjalani hidup ini bukan mereka. Yang menjalani hidup ini kita berdua. Oh, saya lega di situ. Ya, bahwa ini adalah tanda-tanda kebaikan. Tanda-tanda keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ya itu yang diharapkan oleh semua orang. Jadi setelah menikah sudah bertemu, istri mensyukuri karena dapat suami yang punya akidah atau keteguhan iman barangkali begitu. Suami juga bersyukur karena mendapatkan pasangan yang sesuai dengan doa-doanya selama ini. 3 tahun berdoa gitu ya.
3 tahun Pak. 3 tahun berdoa. Jadi artinya memang Pak Kadir dari 3 tahun ini sebenarnya sudah siap untuk menikah, barangkali begitu? Ya tentu sudah siap. Sudah siap. Yang saya belum tentukan itu adalah waktunya. Sebenarnya kalau dari segi waktu, ya selesai kuliah. Tapi Allah menjawab doa saya itu lebih cepat. Iya. Doa saya sudah tahu, mengetahui ciri-cirinya, sehingga oh ini doa saya. Kenapa saya harus tolak itu? Ya itu yang benar sebenarnya. Ini doa saya yang selalu saya minta. Kenapa saya harus mengabaikan ini? Allah sudah memberikan. Bisa-bisa Allah tidak memberikan lagi. Apa yang barusan Pak Kadir ceritakan itu tidak umum di masyarakat kita, apalagi di adat orang Sulawesi, khususnya Selatan. Pernikahan itu terkesan begitu ribet ya, harus menyiapkan sekian banyak uang, harus ada acara ini dan itu. Kalau boleh tahu Pak Kadir kemarin siapkan uang berapa untuk mendapatkan istri dan Kalau kesiapan uang Pak, waktu itu saya 100.000. 100.000? Ya 100.000. Itu dapat apa Pak Kadir 100.000? Ya bisa dapat baju 1 lembar lah. Terus modal untuk bertemu dengan mertua? Ya keimanan tadi. Ya karena saya sudah sama istri, sudah komunikasi, niatnya ya sudah. Kan intinya menjalani kita ini berdua. Ya kalau istri saya nyaman, saya nyaman, ya itu bisa memberikan kenyamanan kepada keluarga. Wah ini luar biasa. Ada pesan-pesan khusus untuk saudara-saudara kita yang hari ini dalam waktu dekat bisa menikah atau yang belum bersedia menikah karena berbagai pertimbangan termasuk biaya? Ya tentu pesan yang pertama adalah jangan bosan-bosan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya itu yang paling penting. Ya berdoa. Jangan abaikan doa itu dikabulkan. Ud'uni astajib lakum, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang-kadang banyak anak muda saat ini, banyak ya, bukan sedikit, banyak anak muda takut. Ya, tidak berdoa, sudah takut, tidak berdoa, mempersiapkan harta. Padahal bagi Allah itu kecil sekali sebenarnya. Ya, kalau kita berdoa, ud'uni astajib lakum, kemudian kita berdoa, ya Allah berikanlah saya istri yang soleha, ya Allah berikanlah saya istri yang cantik, soleha, ya kaya misalnya. Ya, bagi Allah itu simpel sekali. Sangat mudah ya. Sangat mudah. Cuma ini yang tidak dilakukan oleh anak muda. Artinya mungkin ada ya, tapi sangat kecil itu, sangat kecil. Ada mungkin amalan-amalan tertentu Pak Kadir untuk bisa menjaga spiritual, bisa menjaga idealisme seperti Pak Kadir. Yang pertama itu adalah kita harus menjaga sholat. Lagi-lagi sholat ya. Lagi-lagi sholat. Jadi sholat 5 waktu kita jaga. Kemudian yang kedua selalu kita evaluasi. Ya salah satu evaluasi dari sholat itu adalah ketika selesai sholat saya tadi ini lebih banyak mengingat Allah atau lebih banyak mengingat yang lain. Iya. Ya itu dulu. Ya. Khusyuk atau tidak ya? Iya khusyuk atau tidak itu. Ya, kalau dalam istilahnya kan khusyuk atau tidak. Ya. Menandakan khusyuk itu salah satu ciri-ciri khusyuk itu kalau kita bisa komunikasi sama Allah itu ya dari awal sampai akhir. Dari start sampai finish dari gitu ya. Start sampai finish. Artinya terbebas dari gangguan. Terbebas dari gangguan. Nah, untuk terbebas dari gangguan itu kita pertama menjaga wudhu. Menjaga wudhu. Ini banyak orang mengetahui tapi tidak mengamalkannya. Ya, wudhu. Ya, dalam kondisi apapun kita harus selalu dalam keadaan suci. Sehingga persiapan. Kemudian yang kedua adalah ketika sebelum ke masjid, ya kita sudah harus siap bahwa saya ini mau ke masjid, mau komunikasi sama Allah. Itu penting sekali. Selama berumah tangga sudah lebih 10 tahun kayak masalahnya. 12 tahun. 12 tahun ya, sudah ada 4 buah hati. Apa ada suka dukanya? Tentu dalam berkeluarga itu pasti ada suka duka. Yang paling berat apa? Bagi saya yang paling berat ya belum ada sih. Ya. Artinya Pak Kadir belum mendapatkan ujian-ujian yang menurut Pak Kadir itu berat. Ya, tentu ada mungkin hal-hal yang sebenarnya middle ya, dia tidak juga puncak gitu, tapi middle, pertengahan. Ya, saya menangani persoalan itu ya jangan sampai lebih dari 24 jam. Ya, kalau dalam Islam itu mengajarkan tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya, saya
ketika ada problem di keluarga di malam harinya, tidak boleh sampai di siang harinya. Kalau misalnya siang hari terjadi, tidak boleh sampai malam. Ya, ya biasanya seorang perempuan itu ya biasanya agak lama baru bisa move on, ya, agak lama bisa move on. Saya sebagai seorang suami harus mengetahui itu. Sekalipun mungkin menurut saya ini saya yang benar, ya, tapi ya harus mengalah, ya mengalah untuk menang itu. Kata orang pintar itu katanya kalau dalam rumah tangga adem-adem saja tidak ada masalah, laki-laki seharusnya bikin masalah. Misalnya ada niat lagi untuk menambah lagi satu ya sebenarnya. Itu benar kan kata seperti itu? Sebenarnya kalau itu ya bukan membuat masalah namanya. Itu bagian dari rukun, bagian daripada Islam ya, bukan membuat masalah. Kira-kira istri sudah siap di madu, Pak? Kalau di madu sebenarnya semua perempuan itu tidak ada yang siap untuk di madu. Tidak ada yang siap untuk di madu. Tetapi ya bahwa itu ada syariat poligami, ya, kita tidak boleh mengabaikan itu. Ya alhamdulillah Pak Kandir, terima kasih banyak atas waktunya. Senang sekali bisa bincang-bincang dengan Ketua DMH Perwakilan Sulawesi Selatan. Semoga Pak Kandir sentiasa sehat selalu dan bisa lebih banyak lagi manfaatnya untuk umat dalam pelayanan umat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.